Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 2. Nah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kalian telah menuntaskan materi di bab pertama. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Lalu selanjutnya akan kita bahas bareng mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, subbab pembahasannya yaitu tentang bagian A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu, lalu persiapkan buku sama penanya, supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, pada bab ini, kalian akan menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana pembahasannya itu menganalisis alinea 1 sampai dengan alinea keempat. Lalu, kalian nanti diharapkan dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga nanti diharapkan juga menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Nah, sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, mari kita coba baca bersama-sama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang pertama, alinea pertama. Nah, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kenapa sebagai hak? Yaitu karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal atau bersifat menyeluruh, menyeluruh. Nah, alinea ini memuat dalil objektif dan juga dalil subjektif, Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan.
Nah, penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Lalu, penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai dengan keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti apa, yaitu perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu juga membantu perjuangan bangsa Indonesia yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, pernyataan objektif ini karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Nah, yang kedua yang selanjutnya yaitu alinea ini juga mengandung dalil subjektif. Maksud dari dalil subjektif itu yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, maksudnya kedua makna dari alinea pertama yaitu meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk aspeknya. Nah, alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain, bahwa bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antar bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Nah, yang selanjutnya alinea kedua. Makna dari alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Terus juga momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaannya. Lalu yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu makna dari alinea kedua, bahwasanya menunjukkan ketepatan dan juga ketajaman penilaian bangsa Indonesia ya. Melalui perjuangan bangsa Indonesia, terus juga momentum yang telah dicapai, dan juga bahwa setelah momentum telah dicapai tersebut itu harus diisi dengan kemerdekaan itu ya, dengan mewujudkan negara Indonesia itu yang benar-benar merdeka, lalu juga selain merdeka harus bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah, alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan itu ya. Tidak dapat dipisahkan dari apa? Yaitu keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya. Bahwasanya kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Maka daripada itu, kemerdekaan kita harus diisi dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif itu yang dapat mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengabdi sesuai dengan profesi kita masing-masing gitu ya. Contohnya kalian sebagai pelajar maka harus belajar dengan giat, dengan tekun, supaya nanti cita-cita yang kalian inginkan, yang kalian harapkan itu bisa tercapai di kemudian hari, sehingga bisa membanggakan diri kalian, orang tua kalian, sekolah kalian, terus juga bahkan agama dan bangsa kita. Nah, yang selanjutnya ada kata dari kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, itu ada kata tadi berdaulat, lalu juga adil, dan juga makmur. Nah, maksud dari kata berdaulat itu mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia itu sederajat dengan negara lain itu ya, sama ya, sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Nah, itu makna dari kata berdaulat. Sekarang makna dari kata adil.
Nah, adil itu merupakan seimbang ya. Adil itu seimbang, tidak berat sebelah, atau adil itu menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya, yaitu adil tidak berat sebelah antara hak dan kewajibannya itu ya, baik itu hak dari kita sebagai warga negara ataupun pihak para pemerintahan itu ya, menjalankan hak dan kewajibannya itu harus adil, harus seimbang, tidak berat sebelah, tidak boleh memihak kepada siapapun ya, tapi harus seimbang. Nah, yang terakhir adalah makna makmur. Makna makmur yaitu menghendaki warga negara atau menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warganya ya. Lalu kemakmuran tidak saja secara material ya, tidak saja secara material, tapi juga kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Nah, itu makna dari berdaulat, adil, dan makmur. Yang selanjutnya adalah alinea ketiga. Nah, alinea ketiga ini menjelaskan bahwa ya kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan ya, dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu selain itu bahwasannya dalam alinea ketiga ini yaitu memuat motivasi real dan material. Nah, maksud dari adanya motivasi real dan motivasi material adalah ya, ini motivasi real dan juga motivasi material adalah keinginan luhur bangsa supaya kehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan juga bangsa yang merdeka. Bebas itu yaitu bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri bangsa kita. Nah, niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Nah, selanjutnya melalui alinea ketiga ini bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, nah sekali lagi, tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Jadi Tuhan itu adalah sebab utama kita lahir ke dunia ya. Jadi kita harus melaksanakan perintah dari Tuhan gitu ya, dan menjauhi larangan dari Tuhan kita masing-masing. Nah, lalu kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa ya, Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, yang selanjutnya alinea keempat. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat beberapa prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, terus juga apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Maksudnya apa? Nah, alinea keempat ini memuat prinsip negara itu maksudnya adalah bahwa Republik merupakan bentuk pemerintahan dan pemerintahnya itu dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, berbeda dengan bentuk kerajaan pemerintah yang pemerintahnya itu sebagian bersifat turun-temurun ya. Nah, jadi kalau kerajaan itu pemerintahnya itu sebagiannya itu bersifat turun-temurun ya, sedangkan republik ini adalah pemerintahnya itu dipilih oleh rakyat. Nah, lalu bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh siapa?
Ya, betul, dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.